itu memiliki etika, tata krama, dan norma-norma kepatutan yang perlu dilakukan oleh kita semua, apalagi para pemimpin dan pejabat negara atau pemerintahan yang sedang mengemban amanah. Jangan dianggap sepele persoalan ini. Saya minta ditangani dengan tepat dan tuntas. Pernikahan siri Bupati Garut Aceng Fikri dengan gadis 18 tahun yang hanya berlangsung 4 hari tidak saja mengundang komentar dari istana. Nama Aceng bahkan mendunia. Pernikahan siri tersebut kian panas lantaran mantan istri Aceng membawa masalah ini ke ranah hukum. Sebaliknya, sang bupati tak terima dijadikan sasaran tembak. Apalagi Aceng sudah mengantongi izin dari istri pertamanya. Ketika masnya bertanya ke saya, Pak, perkawinan itu kenapa sesingkat itu? Saya tanya ke Bapak, kalau saya bukan berarti merendahkan perempuan. Yang namanya perikatan, yang namanya perkawinan, itu perdata. Pak, anggap saja, saya membeli sebuah baju. Karena baju itu pengen saya beli, Bapak coba aja tawar-tawarin ke saya. Sekalipun di dalam baju itu ada kelemahan, ada yang rusak atau yang sobek. Kisruh nikah siri Bupati Aceng menguak kasus serupa lainnya. Denny Ramdhani, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dilaporkan ke Polresta Tasikmalaya oleh istri pertamanya yang tengah hamil tua. Perdebatan soal nikah siri memang tak pernah surut. Di tahun 2010 muncul wacana menjerat pelaku nikah siri dengan pasal pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur dengan jelas bahwa pernikahan kedua hanya bisa dilaksanakan dengan restu istri pertama dan dicatat oleh negara. Jika tidak, pernikahan tersebut tidak sah. Namun tidak demikian halnya dalam pandangan agama. Lalu, bagaimana sesungguhnya? Apakah kawin siri sah atau tidak? Pemirsa, kita jumpa lagi di acara paling gak karu-karuan di tanah air ini, yaitu Indonesia Liar Club. Ya, maaf, tadi kacamata saya ada, tapi pas diangkat jatuh nggak tahu di mana ini. Ini biasanya saya pegang rokok, tapi nanti ada orang yang protes celometan rokoknya saya buang. Jadi yang nggak merokok juga dapat tempat di forum ini, pemirsa. Inilah saya persembahkan Presiden Cancukers membawakan wayang cuman 4 menit nggak apa-apa. Nanti lama-lama saya kasih 1 detik saja. Silakan mengikuti. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap. Hei, kapal lerking angin risang. Inilah godaan Pandawa. Godaan bisa berupa harta, bisa berupa tahta yang digambarkan dengan para raksasa. Dan Arjuna sanggup menghadapi itu. Menang Arjuna. Katon ler kincang, setan-setan bisa berupa kekuasaan. Woi, haha, bisa berupa buku dan takdir. Tetapi ada tetapi, Arjuna kalah dengan perempuan. Perempuan memang racun dunia, yuk sama-sama nyari racun. Yang menggoda Arjuna ternyata adalah Banuwati. Inilah perempuan yang jarang diungkap di dalam pembicaraan sehari-hari. Dianggapnya orang Nusantara cuma percaya bahwa cowok segala-galanya. Oh tidak, aku yang segala-galanya. Banuwati, lihatlah. Aku pernah dilamar oleh raja di raja yang lebih berkuasa dari Pak SBY.
yaitu Duryudana yang dikenal adik Kang Adigong Adikuno. Berbantu berbukti, banyak teman, banyak holo. Bhanuwati, aku lamar Diko menjadi ibu dari anak-anakku. Percaya kan? Gagah boleh aja. Tapi menghadapi aku kelepek-kelepek. Makanya aku punya teori. Ketika ada politikus laki-laki bicara di televisi kok banyak perempuan yang cekikian. Karena mengingat masa-masa lalunya. Setiap kali ada tokoh pidato di televisi pasti ada satu wanita di sana. Wanita di sana pasti ngomong, itu kan pernah sama aku dulunya. Duryudana, ketahuilah bahwa aku sanggup engkau nikahi menjadi permaisuri asal aku dirias 40 hari 40 malam dengan Arjuna. Inilah kisah nyata yang sering ditutup-tutupin oleh para dalang. Yang sering para dalang menutup-nutupi seolah-olah perempuan lemah. Perempuan itu sangat kuasa. 40 hari 40 malam. Cinta tak mengenal batas. Cinta lebih lebar daripada surat nikah. Maka ada seorang pemimpin harian yang sangat terkenal dan sangat senior. Wajahnya mirip Pak Karni Ilyas. Ketika para wartawan-wartawan masih muda, yang masih ingusan, yang hanya tahu hitam putihnya hidup, ingin meliput orang-orang selingkuh, ingin meliput pejabat-pejabat yang main dengan perempuan, saran beliau adalah, kalau kamu memang gak pernah berdosa, silahkan liput. Tak buka. Bhanuwati, aku rias kamu di ruang tertutup 40 hari 40 malam sebelum menjadi ibu negara. Supaya orang tahu, supaya orang-orang nanti tidak munafik bahwa di atas hukum kita itu salah. Tetapi manusia bukan cuma hukum. Manusia adalah jiwa yang cintanya tak terbatas. Kalau kau percaya kepada hal gaib, percayalah bahwa cinta datang dan perginya tak bisa kau kuasai. Maka menikahi adalah soal takdir. Kau bisa menikah dengan siapapun, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Menikah adalah urusan nasib. Mencintai adalah takdir. Demikian wayangan pembukaan malam ini. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan untuk Ki Sujiwo Tejo. Mas, sampean pernah nikah siri gak? Apa itu? Sampean pernah nikah siri gak? Panjenengan pernah nikah siri gak? Nikah siri itu bahaya, Pak. Apa? Di tengah masyarakat munafik, bahaya. Mending diem-diem aja, Pak. Masyarakat itu munafik kan. Nikah siri nggak boleh, tapi kalau diem-diem boleh. Jadi kesimpulannya ya silakan nikah siri, tapi ya kebetulan apes saja Pak Aceng ini gitu loh. Yang nggak apes buahnya Pak kalau mau aku ungkap di sini Pak. Nah, justru karena banyak itu malam ini pemirsa kita akan bahas soal nikah siri. Banyak isu lain yang juga mencuat, baik politik maupun hukum. Tapi kasus yang terjadi dengan Bupati Garut tidak terbatas mereka, tapi fenomena ini sudah berlangsung cukup lama, terutama setelah reformasi. Undang-Undang Perkawinan nomor 1/1974 sesungguhnya azasnya monogami. Laki-laki hanya diperkenankan menikah untuk poligami kalau mendapat izin dari istrinya, dan itu tertulis dan diputuskan oleh pengadilan izin itu dengan alasan-alasan yang juga cukup banyak. Tapi yang terjadi kemudian entah dari mana datangnya meruyak atau menjadi budaya nikah siri. Bahkan ada nikah mut'ah yang juga asing di telinga masyarakat Indonesia. Fenomena apakah ini? Dan
sahkah ini? Ini yang penting untuk diketahui, terutama oleh para wanita dan tentu saja keturunan mereka. Sepertinya masalahnya kecil karena menyangkut wanita. Tapi Kemal Atatürk pernah mengatakan, pendiri negara Turki, bapak negeri Turki, di antara soal-soal perjuangan yang harus kita perhatikan, soal wanita hampir selalu terlupakan. Karena itu kami tidak melupakannya malam ini. Kita akan bahas di ruangan ini. Dan saya akan mulai dengan Pak Suherman Kartadinata. Bapak pengacara Fani Oktora. Ya. Sekarang masih Mengundurkan diri. Kenapa Bapak sampai mengundurkan diri? Permasalahannya khusus untuk pidana ini dengan istilah itu berakhir pada satu pencabutan laporan, dan itu yang kami nggak setuju, sehingga kami mengundurkan diri. Bapak laporkan pidana apa? Yang melaporkan itu klien saya. Ya, apa yang dilaporkan? Atas kejadian pertama, banyak sekali janji-janji dari Aceng Fikri sebelum nikah yang dijanjikan, semuanya manis. Kemudian setelah menikah, ternyata apa yang dirasakan itu menjadi lain. Dan seputar itulah barangkali ada, termasuk di dalamnya ada intimidasi yang terjadi, sehingga dia minta perlindungan kepada pihak yang berwajib. Jadi laporan itu berawal dari sesuatu kenyataan bahwa Aceng Fikri berbeda dengan apa yang pernah dia kemukakan sebelum nikah dengan apa yang dia rasakan setelah nikah. Bahkan janji untuk dibawa, untuk dinikahi secara resmi hanya satu-satunya istri dunia akhirat, itu tidak terbukti. Yang ada adalah nikah di bawah tangan. Kemudian setelah itu hanya 1 hari, 2 hari, hari ketiga dia sudah mendapatkan beberapa hal yang dirasakan tidak nyaman. Dan pada hari keempat, janji Aceng Fikri untuk membawa Fani ke Tanah Suci, ibadah umroh, itu malah yang dia dapat bukan itu. Tetapi dia dapat SMS dengan talak 3, dicerai. Jadi perjalanan inilah barangkali yang membuat Fani Oktora menjadi kecewa. Dan kekecewaan ini sangat berbekas. Karena apa? Setelah itu tidak ada kata maaf yang disampaikan oleh Aceng Fikri. Baru pada bulan-bulan November tanggal 26 muncul SMS yang sifatnya ancaman. Dan karena itu terjadi ancaman, maka dia mohon perlindungan dan mencari jalan untuk bisa bagaimana agar kami bisa aman. Itulah terjadi pelaporan terhadap kepolisian lewat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Baik, kalau kita mundur ke belakang, Fani ini kenal Bupati Aceng ini kapan? Dan berapa lama sebelum dia kawin? Sangat singkat. Yang mengenalkan orang tuanya atau dia kenal sendiri? Pertama, Fani kedatangan seseorang, yang seseorang itu diutus oleh Pak Bupati, waktu itu disebutnya Pak Bupati, untuk mencari calon istri. Karena dia secara terus terang selama 18 bulan sudah tidak lagi bergaul dengan istrinya. Dan tinggal masalah prosedur administratif saja. Kemudian itu disampaikan kepada pimpinan pesantren. Dan pimpinan pesantren... Tadi waktu itu di pesantren? Belum ketemu di pesantren waktu itu. Yang ada utusannya. Utusannya datang ke mana? Datang ke pesantren. Oh, ke pesantren. Dan di pesantren itulah terjadi perundingan antara pihak utusan itu dengan orang-orang yang mewakili orang tua Fani. Sehari kemudian setelah itu baru ada pertemuan. Pertemuannya itu di salah satu rumah makan antara Aceng Fikri, Fani, utusan orang tua Fani, dan orang-orang di situ yang mendampingi Aceng Fikri.
Maka Aceng Fikri itu berjanji dan bersumpah di situ. Sekali lagi bersumpah bahwa saya, istri saya sudah 18 bulan tidak menjadi satu. Kemudian akan menikahi Fani itu bukan saja untuk dipoligami, tetapi menjadi istri dunia akhirat. Dan dia meminta agar dalam waktu singkat untuk bisa dilakukan pernikahan. Dan setelah pernikahan berangkat ke Tanah Suci. Setelah itu, berapa lama setelah ketemuan itu dia menikah? Setelah pertemuan itu pada tanggal 9 Juli. Kemudian nikahnya tanggal 14. Jadi cuma 5 hari. Cuma 5 hari. Nikah dengan wali atau dengan wali akib? Wali. Orang tuanya datang. Ada penghulunya, ada kadinya. Yang ada bukan penghulu dari KUA, tapi penghulu yang ada itu dari majelis ulama. Jadi bukan pencatat nikah lah. Bukan. Ditanya nggak oleh Fani, apakah dia memang ada surat-surat udah mau bercerai atau perceraian atau izin dari istrinya? Mungkin karena di sini posisinya sangat jauh berbeda antara janji seorang bupati dengan Fani ini seorang masyarakat biasa, sehingga hal itu tidak ditanyakan. Yang terjadi adalah apa yang dijanjikan itu yang dipegang, bahwa dia akan dijadikan istrinya satu-satunya yang sah, dan dia akan ditempatkan sebagai istri yang bukan istri kedua atau ketiga. Kadinya waktu pernikahan itu menanyakan nggak status dari bupati? Sebelum ketemu dengan Fani, itu sudah diatur oleh para kiai yang pada waktu itu menghubungkan. Karena Aceng Fikri itu sendiri waktu itu mencari calon istri itu lewat seseorang, yang itu dibilang dia itu juga seorang ustadz. Dari ustadz itu datang ke pesantren dan dirembuklah di pesantren itu. Fani itu tinggal terima apa yang menjadi perbuatan mereka, udahlah boleh nikah gitu kan. Jadi di depan publik dia nikah. Waktu nikah ini agak berbeda dengan adat biasanya. Biasanya kalau pernikahan itu dilakukan di tempat istri atau di tempat yang netral di masjid misalnya. Tetapi ini pernikahan itu dilakukan di rumah Aceng Fikri. Di rumah? Rumah pribadi calon laki-laki. Siapa aja yang hadir? Yang hadir, orang tua dari Fani itu sendiri hadir, saudara-saudaranya hadir, dari Aceng Fikri itu sendiri, Aceng Fikri sendiri hadir, adik-adiknya hadir, bapak ibunya juga hadir di situ. Tapi tidak ada tamu lain, kerabat atau apa? Ada. Seperti Ketua Majelis Ulama di sini juga mengeluarkan surat keterangan nikah. Dia tidak dapat surat apa-apa setelah itu? Dapat surat nikah, surat? Tidak ada. Tidak ada. Baik, saya mau ke Bung Egi. Nih, kehormatan nih Anda jadi narasumber malam ini. Iya, alhamdulillah. Makanya jangan dipotong-potong bukan? Kalau nggak relevan harus saya potong. Iya. Jadi begini, apa yang dijelaskan rekan Suherman itu nggak ada kaitannya dengan perkawinan. Saya nggak nanya, belum nanya kok ya, ada jawab. Kan mau dijelasin dulu. Yang saya ingin artinya saya udah lebih dulu tahu. Saya ingin tanyakan. Ya, gimana, Pak? Menurut Anda sah ini pernikahan? Sah. Dari sisi? Nah, saya minta yang lain tidak ngomong. Dalam perspektif pernikahan ini kan basisnya adalah mendasari kepada ajaran Islam. Ya. Nah, ajaran Islam mensyaratkannya dengan jelas adanya dua mempelai, adanya mahar, adanya ijab kabul, adanya wali, ya, adanya saksi. Nah, syarat-syarat itu semua terpenuhi. Jadi mau dibilang nggak sah apanya gitu loh. Secara agama menurut Anda sah. Walaupun sah. Ini akan ada perdebatan juga. Ya. Karena banyak imam juga yang bilang itu tidak sah.
Secara negara sah juga, karena begini, dalam pengertian undang-undang kita ini harus mendasari kepada filosofis yang mendasarnya lebih dulu, bahwa Undang-Undang Dasar 45 sebagai acuan semua. Nah, pasal 29 ayat 2 menjelaskan dengan jelas, negara menjamin warga negara menjalankan agamanya yang diyakini. Nah, dalam perspektif pernikahan ini, yang diyakini ajaran Islam oleh klien saya ini adalah ajaran Islam. Yang sudah saya terangkan tadi, tidak ada pelanggarannya. Berarti negara harus menjamin pelaksanaan ini. Ini hak asasi. Ada baca nggak pasal 2 dari Undang-Undang Perkawinan? Baca, itu tentang hal tercatat kan? Iya. Nah, dalam konteks hal tercatat, harus dipahami, bukan tidak mau dicatat. Menurut keterangan kepada saya, ya kan saya nanya dengan harus jujur kau jelaskan, saya bilang. Ada tertulis di sini, saya udah kasih kepada Bang Karni tadi, bahwa di dalam penjelasannya itu dia akan mencatatkan tentunya, terutama tadi dari Majelis Ulama aja ada surat. Nah, hanya sebelum proses itu terjadi, sudah terjadi prahara ini. Nah, sehingga bagaimana mau dicatatkan begitu? Status dia sebelum kawin dengan Pani ini sudah kawin belum? Sudah. Ada izin nggak dari istri pertama? Ada. Berupa? Baru lisan waktu itu, makanya mau diurus setelah itu. Belum boleh dia kawin kalau baru lisan. Bukan belum boleh. Ya, itu kan in prinsip. Dia harus dapat izin tertulis dan dibawa ke pengadilan agama untuk diizinkan menikah kedua kali. Tetapi harus dipahami kembali kepada pokok dasarnya, tidak menggugurkan sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan adalah 2 menurut undang-undang. Kita bicara hukum negara ya. Ini adalah kompromi tahun 74 antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Waktu itu huru-hara terjadi di Jakarta. Kalau Anda masih ingat. Kecuali Anda udah lupa. Dan komprominya itu prinsipnya awalnya RUU itu monogami. 74 itu. Tapi karena protesnya begitu keras, negara mengasih peluang dengan catatan harus izin istri pertama. Tertulis, dan itu diputuskan pengadilan agama. Bagaimana secara negara? Anda boleh aja secara Islam karena ada 2 pendapat dalam Islam. Tapi secara negara, ya tidak sah. Tidak, tetap sah kalau kita mengacu kepada pasal 29 ayat 2. Negara harus menjamin. Jadi 92 ayat 2 itu sudah dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 174. Justru penjabaran itu tidak boleh bertentangan dong. Itu kan ada gugat dulu ke MK itu baru sah. Iya, itu soal lain. Ada gugat di MK. Itu soal lain, Bos. Tapi kalau soal logika hukum, nggak boleh dilanggar juga dalam struktur hukum. Bisa itu saja terjadi struktur hukum undang-undang dasar tertinggi. Anda belum berhak untuk tunjuk tangan. Ya. Ini narasumber dulu. Oke, silakan. Jadi Bang, dalam pengertian struktur hukum, kita sudah sepakat juga dalam pengertian pengetahuan hukum bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu tertinggi, kan begitu, bersama Pancasila di sana. Nah, undang-undang organik di bawahnya nggak boleh bertentangan. Iya, Anda yang mengatakan bertentangan. Memang tidak boleh bertentangan. Mahkamah Konstitusi belum karuan mengatakan bertentangan. Itu baru pendapat Anda bahwa itu bertentangan. Nah, dalam pengertian di sini, negara menjaminnya mana? Kok negara tidak menjamin orang melaksanakan syariat Islam tadi? Saya udah katakan, kalau ada yang bertentangan, itu kan pendapat kita. Belum tentu pendapat orang lain sama dengan pendapat kita. Siapakah yang memutuskan di negara ini? Namanya Mahkamah Konstitusi. Kalau pasal itu sudah Anda gugurkan di Mahkamah Konstitusi, itu boleh Anda melakukan yang Anda lakukan tadi. Ya, tinggal teknis. Saya besok ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi juga bisa. Ya, ini udah terjadi perkawinan, malah udah cerai. Baru diproses nanti. Ya, harus diproses. Udah nggak ada itu masalah lagi. Yang masalah lagi nanti gugatan Anda ke ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang saya ingin tanya, penafsiran Anda bahwa itu sah menurut hukum Islam apa?
Sah dalam pengertian yang tadi saya bilang, syarat-syarat untuk nikah seperti yang sudah saya sebutkan tidak ada yang dilanggar, semua terjadi. Tapi ada hadis loh yang mengatakan bahwa perkawinan itu harus mengundang kaum kerabat, maka kalau bisa potong domba. Kalau Anda pernah dengar hadis itu, saya harus akui tidak ahli dalam soal begitu. Nanti ini majelis ulama yang lebih imam besar. Tetapi dalam perspektif pemandangan saya, bisa juga tidak demikian begitu loh. Itu kan istilahnya walimah istilahnya, atau istilahnya perayaan. Tapi kalau nggak ada uang bagaimana? Boleh juga nggak dirayakan. Apa ayatnya yang Anda pegang untuk mengatakan bahwa itu sah secara Islam? Kalau bisa ada Al-Baqarah ayat berapa? 223. An-Nisa, jangan Al-Baqarah. Enggak, tunggu dulu, kan banyak ayatnya. Bang Ari ayat banyak tentang itu. Kalau An-Nisa ayat 3 saya tahu, boleh 2, 3, 4, 5. Apa isinya? Ya bahwa dimungkinkan untuk dinikahkan 2, 3, 4 gitu. Nah kalau yang saya maksud Al-Baqarah tadi tentang kaitannya kalau ada bercocok tanamlah kamu gitu loh. Kalau ada tidak bisa berlaku adil pada anak-anak yatim itu, kawinilah perempuan itu 1, 2, 3, 4. Oke. Tapi kalau ada tidak bisa berlaku adil, kawinilah 1 orang saja. Ya, artinya apa? Ini ayat bagi seorang pemberani. Kalau berani dilaksanakan, kalau penakut ya udah jangan. Bukan soal berani, soal adil. Ya, soal adil. Adil. Dia berani melakukan. Yang lain belum berhak untuk bicara. Ini Jakarta Lawyers Club. Saya yang nentuin. Iya bang. Jadi gini bang ya. Jadi dalam pengertian konteks itu, adil itu kan bagi yang tidak berani. Kalau dia berasa berani dan bisa berlaku adil, kenapa tidak? Jadi jangan terus dibatasi karena pasti kamu nggak bisa adil. Allah kasih peluang. Ada pada baca nggak pernikahan diartikan An-Nisa ayat 21? Maksudnya? Pernah baca? Surat An-Nisa tadi? 21. Yang mana dulu? Apa yang dimaksud disebut pernikahan? Dulu kan kita nggak hafal Quran. Ya, apa yang dimaksud pernikahan? Itu pernikahan itu adalah perjanjian yang agung. Adakah perjanjian yang agung kalau coba kita berniat menikahi orang 3 hari, 7 hari? Bang, soal niat dengan pelaksanaan itu soal yang berbeda bang. Jadi harus dipahami. Jangankan 4 hari, kalau 1 jam setelah itu dia nggak suka mau cerai juga boleh aja. Kenapa bang? Semuanya itu dari niat. Iya justru itu. Akhirnya misalnya nggak sesuai dengan niat. Tapi dalam perspektif hukum nggak bisa menghukum niat tuh, bagaimana menghukum niat? Baik. Kayaknya Anda lebih tahu hukum negara dibanding hukum Islam. Jadi saya nggak mau menggali lebih jauh lagi. Walaupun boleh, hukum bang, negara pun ada tafsirkan keliru bagi saya. Ya, sebentar Pak Mustafa. Ada satu lagi bang, yang saya ini ada di kompilasi hukum Islam nih bang. Ya, dalam pengertian di sini pasal bab 8 pasal 53 ya, itu disebut bahwa wanita yang sudah hamil lebih dulu boleh diberi surat. Ini justru ini yang nggak benar malah dibikin itu bang. Ini yang saya maksud negara ini. Biar beliau yang nyampe. Nah itu satu contoh bang. Jadi bukan jangan diklaim ada dalil. Kita nggak ngerti gitu. Nggak ada dalil dalam agama Islamnya beliau keluarin, itu maksud saya. Oke. Daripada Anda nggak hafal sebuah ayat itu. Oh enggak, memang nggak apa. Tapi jangan logikanya disalahkan, nggak salah itu. Iya. Kalaupun salah dapat nilai 1 bang. Pak, menurut Bapak secara hukum Islam ini sah atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi pertama ya saya sampaikan ya bahwa dalam istilah hukum Islam itu tidak ada dikenal sebutan nikah siri, nggak ada. Ya adanya nikah aja itu. Ya. Itu istilah-istilah lokal itu siri itu ya. Ada istilah nikah siri, ada nikah di bawah tangan, nikah lari, nikah apa lagi katanya? Pemilu, betul pemilu ya. Tahu nikah pemilu bang? Enggak. Pemilu itu pengantin
hamil dulu. Oh, pemilu dong. Ya. Silakan Ya. Pak. Jadi Tapi Bapak tadi mengatakan tidak ada istilah nikah siri. Dalam kitab Al-Muwatta tercatat istilah kawin siri berasal dari ucapan Umar bin Khattab RA. Pernah dengar Bapak? ya. Ketika diberitahu telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu riwayatnya masih sulit dipertanggungjawabkan. Tapi pernah dengar Bapak? Belum. Kalau dalam kitab fikih nggak ada. Rasulullah itu nikahnya siri terus. Al-Muwatta. Ya, kan kembali daftar di KUA. Ya, tapi tidak dirahasiakan. Lur, Yang dimaksud siri dalam hal ini yang dianggap penting itu. begini ya, dalam nikah itu tadi disebutkan juga oleh Bang Egy, syarat dan rukunnya terpenuhi itu sah dan katakan sah menurut agama Islam ini ya. Ya. Sah menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 dan sah menurut Undang-Undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia. Sah. Itu kan menurut hukum negara tafsiran Bapak. Tafsirannya lain belum kalau begitu Pak. Ya, itu tadi Karena ada, ya saya udah baca Pak. Ayat Ya. 2 dari Undang-Undang Perkawinan mewajibkan dicatat. Tidak ada katakan mewajibkan. Ih, Tidak Pasal 2 ayat ada tadi. kata-kata mewajibkan. Oke, tidak ada, tapi bahwa itu harus dicatatkan. Gak usah ada yang ngomong, saya ngomong. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Ada kata-kata wajib di situ Bang. Iya, wajibnya nggak ada. Yang muncul itu nanti di kompilasi hukum Islam. Dalam sebuah Di undang-undang. kompilasi hukum Islam muncul kata-kata harus itu di situ. Di sini muncul kompilasi hukum Islam ini ditetapkan oleh Presiden melalui Inpres nomor 1 tahun 1991 untuk pegangan pedoman para hakim agama. Di sini ada kata-kata harus. Tapi sayang ini kan bahasa Indonesia Bang. Bahasa Indonesia asalnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu namanya harus itu tidak wajib gitu loh. Ya, harus itu tidak wajib. Itu menjadi masalah akhirnya seperti itu. Ya kalau disebutkan dalam undang-undang wajib ya mesti dijalankan. Pak, logikanya kalau itu tidak perlu, tidak ada ayat 2 dari undang-undang, Pak. Jadi itu dari mumet terus Bang. Saya kepingin menyampaikan Bang, ya sebab-sebab terjadinya nikah siri itu, ya kan? Ya. Itu yang mungkin kita bisa menghindari nanti biar nggak ada nikah siri. Pertama, di kecamatan itu tidak ada pencatat nikah. Contoh, saya kunjungi sendiri distrik Teluk Arguni di Kabupaten Kaimana di Papua Barat. Kantor perusahaan agama ada. Waktu itu saya tanya pada Pak Camat, ini kok sepi semua, apa libur? Tidak. Ini kan perusahaan agama di mana? Itu penghulunya tinggal di kabupaten semua di Kaimana. Tapi di Garut banyak, Pak. Nah, terus saya tanya, mereka kalau nikah gimana coba? Kalau menikah ya dengan bapaknya, dengan walinya sudah, dengan keluarganya, nggak pernah dicatat sama sekali. Nah Ya. ini perlu perhatian ini. Ya itu keadaan setempat. Yang kedua ya, yang kedua adalah mahalnya mencatat nikah ini di Riau Bang. Ya, 700.000, padahal dia menempuh jalan dengan perahu berhari-hari. Yang ketiga untuk menghindari yang haram, zina. Yang keempat, mengapa terjadi siri? Ini yang banyak karena poligami dipersulit Bang. Itu yang paling banyak itu. Itu yang saya bilang dari Ya. Undang-Undang nomor 174 tadi pada prinsipnya memang monogam. Dengan catatan kalau mau nikah lagi harus izin. Nah itu kan mempersulit itu kan? Iya memang itu Mempersulit. maksudnya monogam. Hampir tidak ada perempuan itu mengizinkan. Kita istirahat sejenak. Ya, hampir tidak ada ya.